Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dalam program Renungan Minute of Change edisi Natal, menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Nah Bapak Ibu teman-teman semua, Natal sudah di depan kita. Sebentar lagi bersama-sama kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, hari anugerah, hari kebesaran bagi kita semua. Karena di hari tersebut kita diingatkan bahwa Bapa telah merelakan anaknya turun ke dunia menyelamatkan kita semua, agar semua kita yang percaya dalam nama Tuhan Yesus beroleh percaya dan memperoleh hidup yang kekal, hidup selama-lamanya bersama Tuhan, bukan hanya di tempat ini tapi di sorga nanti, oleh karena kebaikan dan kemurahan Bapa. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman, sebagai orang percaya, saya percaya kita rindu memberikan hadiah sebagaimana orang ulang tahun. Demikian juga Tuhan Yesus pasti senang untuk diberikan hadiah dari kita anak-anaknya, dari kita orang-orang yang bukan hanya percaya tapi mempercayakan kehidupan kita hari ini dan nanti ke dalam tangannya. Tema perenungan pada hari ini adalah hadiah Natal, diambil daripada Injil Matius 2 ayat yang pertama. Dikatakan Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Nah Bapak Ibu, kita tahu semua bahwa orang Majus bukan orang sembarangan. Mereka berjalan jauh, sekian kilometer, menempuh perjalanan tidak mudah hanya bermodalkan melihat bintang. Mereka adalah para ahli bintang yang secara intelektual, mereka adalah orang-orang yang memiliki kepandaian di atas rata-rata. Dan mereka juga orang terpelajar, para filsuf dan ahli filsafat di zaman itu, para penasehat daripada Raja Persia. Apa yang kita bisa teladani dari orang-orang Majus ini? Mereka yang orang pintar, mereka yang orang begitu terpandang, tapi mereka begitu yakin mengikuti sebuah bintang yang ternyata bintang itu hanya membawa mereka ke sebuah tempat yang cukup sederhana, yaitu kandang. Namun di kandang itu terbaring bayi Yesus, yang secara manusia mungkin mereka bisa saya berpikir, masa sih ini raja yang aku datang untuk menyembah? Kok raja keadaannya begini? Kok raja lahirnya dalam kesederhanaan? Kok raja lahirnya dalam tekanan? Bener gak dia raja? Itu mungkin bisa saja berpikir. Tapi ternyata orang-orang Majus tidak hanya berpikir secara logika, namun mereka percaya dengan iman. Apapun yang terjadi, aku percaya dengan apa yang aku yakini. Dengan melalui petunjuk bintang, aku percaya ini yang kutemui adalah seorang pribadi yang kelak akan menjadi raja, yang bukan hanya menjadi raja di bumi, tapi juga menjadi raja di sorga. Bapak Ibu dan teman-teman semua, sikap dan respon dari para Majus ini adalah gambaran dari orang yang percaya kepada Tuhan. Walaupun mereka secara fisik, secara manusia melihat sesuatu yang berbeda dengan apa yang mereka yakini, namun mereka terpercaya apa yang mereka yakini pasti akan terjadi, tidak terpengaruh akan apa yang mereka lihat secara fisik. Sebagai orang percaya, kita harus belajar seperti ini. Dan saya terlalu yakin Bapak Ibu, hati yang seperti inilah yang Tuhan mau diberikan kepada dia di hari Natal ini. Hadiah Natal yang berkenan adalah hati dari anak-anaknya yang bukan hanya percaya tapi juga yakin dan mempercayakan kehidupan kita mulai sekarang dan nanti di dalam tangannya. Apapun yang terjadi bagi kita, apapun yang terjadi bagi keluarga kita hari ini, mari sambut Natal dengan penuh sukacita. Karena Natal pasti memberi pengharapan, karena keyakinan kita dalam Tuhan Yesus pasti akan memperoleh dampak yang luar biasa dan semua akan indah di waktunya Tuhan. Kita belajar dari seorang petenis berkulit hitam di zaman yang lalu bernama Arthur Ashe. Arthur Ashe adalah seorang petenis dari Amerika yang menangkan 3 juara Grand Slam, US Open, Australia Open, dan juga Wimbledon. Namun pada tahun 79 ia terkena serangan jantung dan ia harus menjalani operasi bypass. Tapi apa yang terjadi? Setelah 2 kali operasi, bukannya ia sembuh dari penyakit jantungnya, malah ia terkena penyakit HIV. Di dalam darahnya ada virus HIV yang entah dari mana datangnya, entah bagaimana penyebabnya, tiba-tiba virus itu bisa ada. Bukan karena dia bandel, bukan karena dia kehidupannya tidak benar, tapi karena transfusi darah yang salah.
entah dari jarumnya, entah dari darahnya yang sudah membawa virus tersebut. Apa yang terjadi? Semakin lama keadaan daripada Arthur Ace semakin memburuk, kondisinya semakin menurun, badannya semakin kurus dan tidak berdaya. Di tengah penderitaannya, di tengah kesakitannya, di tengah masa-masa penantiannya untuk memperoleh kesembuhan, seorang fans datang kepadanya dan bertanya, "Kamu kok nggak tanya sama Tuhan sih, Arthur Ace? Kamu tanya dong sama Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa kok seperti ini? Kok kamu yang orang sukses kok mengalami penyakit seperti ini?" Arthur Ace menjawab begini, "Saya tidak akan bertanya sama Tuhan, karena saya percaya semua ini adalah bagian daripada rencananya. Karena tahukah kamu, setidaknya ada 50 juta orang yang mau maintenance dengan benar. Namun hanya sekitar 5 juta dari orang tersebut yang mendapat kesempatan melakukannya dengan benar. Dan dari 5 juta tersebut setidaknya cuma ada 500.000 orang saja yang bisa menjadi petenis profesional. Dari 500 tersebut hanya ada 50.000 yang bisa masuk dalam pertandingan bergengsi di dunia seperti Wimbledon dan juga US All England. Dan dari 50 tersebut hanya sekitar 5.000 petenis saja yang mampu masuk ke dalam Grand Slam. Dan dari 500 orang tersebut hanya beberapa orang yang bisa masuk dalam pertandingan bergengsi yang bernama Wimbledon. Dan di pertandingan Wimbledon pada ujungnya akan ada 4 orang saja yang masuk ke dalam semifinal. Dan disaring lagi pada ujungnya hanya ada 2 orang yang masuk ke dalam grand final. Dan saya pernah menjadi orang tersebut yang mengangkat trofi kemenangan daripada Wimbledon. Tahukah kamu, waktu saya mengangkat trofi itu, saya tidak pernah bertanya, "Tuhan, kenapa aku bisa menang?" Saya percaya ini adalah bagian dari anugerah Tuhan. Demikian juga saat sekarang saya sakit, saat saya sekarang mengalami sesuatu yang mungkin tidak enak, saya percaya ini adalah bagian daripada anugerah Tuhan. Ini adalah bagian daripada rencana Tuhan. Saya percaya semua akan indah pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, demikianlah sikap hati daripada orang percaya, sikap hati yang berkenan yang Tuhan mau diberikan di hari Natal ini. Selamat Natal 2021. Kami dari CJ Ministry mengucapkan selamat Natal bagi para donatur, bagi para jemaat, dan bagi para pelayan Tuhan, bagi semua siapa saja yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.